wabarakatuh. Boleh. Terima kasih Patri. Oke, ya selanjutnya dari saya tadi sudah disampaikan oleh Patri. Ya, terima kasih panitia. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada panitia, rekan-rekan mahasiswa yang hadir ya, yang hadir dan penuh antusias. Kita dengarkan nanti dari Pak Indra Atmaja tentang bagaimana nantinya gambaran-gambaran. Kalau saya ngomong terus, misalnya, oh saya terlalu banyak teori gitu kan ya. Nanti dari Pak Indra nih, dari Pak Indra banyak sekali ilmu yang akan disampaikan. Nah, kemudian saya ingatkan juga ya, tadi yang disampaikan oleh Patri, bukan kita gugur kewajiban saja, tapi nanti ya terbiasa dengan proses-proses ini ya. Saya harapkan saya sebagai pengampu dosen mata kuliah di organisasi dan manajemen industri berharap rekan-rekan sepenuhnya menyimak, kemudian nanti kalau sudah tahu nanti mengamalkan gitu kan. Karena ada istilahnya adalah kita based on knowledge dulu ya. Nanti ya kita juga menerapkan ilmu OBE ya. Jadi semuanya itu nanti pasti ada apa istilahnya istimewanya buat kita ya. Nanti juga kita bisa mendapatkan sharing knowledge-nya dari Pak Indra ya. Bagaimana nanti kerumitan-kerumitan yang terjadi bisa dibuka diskusi dengan baik ya. Terus harapannya ya bagi saya pribadi juga ya nanti ini sebenarnya penambahan ilmu yang luar biasa di sisi praktisi ya. Saya harapkan rekan-rekan juga eh, jangan lupa catatannya ya. Karena harus terbiasa dengan catatan-catatan, kita terbatas dengan daya umum kita. Tapi dengan catatan minimal, ada catatan kecil ya, nanti bisa menjadikan kayak semacam pengingat buat kita. Oke, gitu aja dari saya. Saya berharap sekali lagi rekan-rekan menyimak dengan baik, kemudian nanti kita diskusikan apa yang masih jadi andalan atau apa istilahnya keinginan untuk bertanya dengan praktisi yang dibawakan nanti oleh Pak Indra Maja. Silakan Pak Indra, nanti bisa mulai ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Wardia sebagai moderator. Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas sambutannya, Pak Adi. Terima kasih untuk Pak Tringudi juga atas sambutannya dan waktunya. Baik, para hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Anggun Nur Indra Atmaja SPD selaku pemateri kita pada pagi hari ini yang akan dibantu oleh moderator. Kepada moderator, apakah sudah siap? Baik, Pak. Oke, baik. Kami persilahkan kepada Bapak Indra akan dibantu dengan moderator kami. Waktunya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Wardia selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Adi Rusdi Widya, STMT IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi, manajemen, dan industri. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Tringudi Wiyatno, MTIPU, selaku Ketua Kaprodi Teknik Industri. Dan yang kami hormati juga pemateri kita pada pagi hari ini, Bapak Anggun Nur Indra Atmaja, SPD, selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Puji syukur, tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam acara webinar yang sangat penting ini. Seminar kita pada pagi hari ini mengusung tema strategi pengembangan manajemen dalam proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru yang adil, objektif, dan efektif. Seminar ini merupakan bagian dari kegiatan akademik pada mata kuliah, organisasi, dan manajemen industri. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan, pemahaman kita semua, dan khususnya di dalam dunia kerja maupun dalam dunia industri. Sebelum kita memasuki kepada sesi inti pada acara pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Anggun
Nur Indra Atmaja SPD atau biasa dikenal dengan Bapak Indra. Beliau adalah seorang profesional di bidang pengembangan manusia, manajemen bakat, manajemen kinerja, analisis kebutuhan, pelatihan, dan juga pelatihan-pelatihan lain. Pengalaman beliau sangat luas, diantaranya sebagai fasilitator dalam pelatihan dan juga seminar-seminar di berbagai institusi ternama seperti Glyn Expert Class, PT NOK Indonesia, PT Hitachi, dan Mas Daya Manusia. Beliau akan membagikan wawasan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini kepada kita semua, yang khususnya yang tentunya sangat penting dalam proses rekrutmen dan juga seleksi karyawan yang adil dan efektif. Untuk itu, marilah bersama kita memasuki kepada acara inti, yaitu sesi pemaparan materi. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Anggun Nur Indra Atmaja SPD untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Kepada Bapak Indra, waktu dan layarnya kami persilahkan. Terima kasih Mas Wahyu. Selamat pagi Pak Tri, Pak Adi, Mbak Wardia, Mas Fernando, dan Mas Wahyu, dan rekan-rekan semua. Saya anggap teman-teman semua ya, karena kita masih di fase sama-sama belajar. Eh, saya sangat berterima kasih kepada Mas Fernando yang menghubungi saya lewat LinkedIn untuk menyampaikan rencana kegiatan hari ini ya. Saya sangat antusias untuk bisa sharing. Saya harap teman-teman tidak menganggap saya sebagai guru atau apa. Saya menganggapnya kita sama-sama mitra ya, rekan. Karena dari sisi industri juga saya juga sebagai pengguna lulusan dari salah satu universitas ya, dari Pelita Bangsa. Oke, saya izin share, Mas Wahyu. Sudah bisa? Bisa, Mas. Monggo dilanjut. Apakah layar saya sudah muncul di layar teman-teman semua? Sudah, Mas. Pak. Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Indra. Saya secara spesial menyiapkan materi ini untuk Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa eh, dengan judul Strategi Pengembangan Manajemen dan Seleksi Calon Karyawan yang Adil, Objektif, dan Efektif. Kalau boleh sharing sebelumnya, Pak Tri, Pak Adi, dan rekan-rekan semua, selain ada beberapa silabus yang di-share oleh Mas Nandu ke saya mengenai objektif apa yang ingin dicapai dalam sesi kali ini, saya juga menginvite Mas Nando dan rekannya kemarin pada hari Minggu atau Senin. Itu saya coba untuk ngobrol, diskusi, ada nggak sih objektif lain yang ingin didapat pada sesi kali ini di luar dari konten silabus yang sudah di-share. Ya ternyata ada beberapa yang teman-teman ini ingin dapat materinya mengenai juga tantangan ketika nanti sebagai lulusan baru itu bisa punya nilai yang kompetitif ya untuk masuk bidang industri. Kalau untuk bidang industri sekarang itu memang di Cikarang ini yang masih menjadi favorit itu masuk ke dunia manufaktur, khususnya otomotif, elektronik, dan masih banyak yang lainnya. Tapi sebetulnya kesempatan untuk bergabung di dunia kerja itu tidak terbatas di situ saja. Oke. Eh, Kembali saya perkenalkan, saya biasa dipanggil Indra Atmaja ya. Dulu waktu bekerja bersama dengan Pak Adi mungkin nggak kenal nama Indra ya Pak. Tapi dunia memang sempit ya. Saya bertemu lagi dengan Pak Adi di sesi kali ini dan saya nggak nyangka sekali. Dan saya senang sekali ya Pak. Saya sangat antusias untuk sharing kali ini. Saya kenal Pak Adi juga dari tahun 2014 ketika bergabung di Manufacturing Rubber dan Metal Press di MM 2100. Kemudian setelah hampir 8 tahun saya pindah ke perusahaan bidang pendidikan di Jakarta, dikenal sebagai Jakarta International College. Saya juga beralih kembali ke Cikarang di industri yang berbeda,
yaitu di bidang atap bangunan. Saya juga pernah bergabung di perusahaan IT, dikenalnya sebagai perusahaan Hitachi ya. Hitachi Channel Solution. Kalau di Cikarang mungkin lebih banyaknya Hitachi Astemo. Hitachi Channel Solution ini sebagai provider mesin ATM yang bisa store tarik dan juga softwarenya. Saat ini saya bergabung kembali di perusahaan press stamping untuk otomotif roda 2 dan roda 4 di Karawang. Kalau untuk tempat tinggal saya di Cikarang. Beberapa sesi juga saya sempat mengisi di perusahaan maupun di kampus. Terakhir saya di kampus Universitas Negeri Semarang juga untuk kelas bisnis for English for Business. Dan saya kenapa menuliskan education background di sini? Sebetulnya background saya itu bukan di bidang manajemen sumber daya. Saya itu menempuh pendidikan yang diharapkan oleh universitas adalah lulus sebagai guru bahasa Jepang. Jadi saya itu dulu belajarnya pendidikan bahasa Jepang. Eh, Kenapa sekarang nyemplungnya di bidang industri ya, khususnya manufaktur, lebih spesifiknya di bidang manajemen sumber daya manusia. Karena dulu 2000 berapa ya, 2009 mungkin ya, ketika saya lulus SMA itu saya sharing dengan kakak saya. Kira-kira 5-6 tahun lagi itu industri apa sih yang akan menyerap sumber daya manusia banyak di Indonesia? Kalau dari sharing saat itu ya, industri Jepang itu memang sudah cukup banyak di Indonesia dan juga eh, perkembangannya cukup pesat di Indonesia terkait industri Jepang. Saya pikir karena saya tidak tertarik dengan bidang teknik, saya rasa dengan saya belajar bahasa Jepang itu nanti bisa menghubungkan saya dengan industri tersebut. Nah, sebetulnya agak gambling juga pada saat itu, tapi setelah nyemplung di bidang industri manufaktur dengan hanya modal bahasa Jepang, di situ saya dulu sebagai trainer aja di bidang di HRD ya, khususnya untuk trainer. Tapi di situ saya coba untuk grab banyak informasi, saya belajar banyak, saya ditugaskan di beberapa aktivitas, itu saya jadi belajar banyak mengenai sumber daya yang lebih luas, manajemen sumber daya yang lebih luas. Dan itu mengantar saya sampai karir saat ini. Ya ada asam garam lah. Gitu. Oke, tadi juga saya eh, sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Tri mengenai bahwa kesempatan seperti ini itu juga salah satunya itu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dalam kegiatan persiapan seminar seperti ini ya. Dulu saya juga nggak ada pengalaman seperti teman-teman semuanya ya. Webinar zaman itu mungkin tidak ada ya. Semuanya offline. Di pekerjaan pertama juga saya dulu diminta untuk menjadi MC. MC ini acaranya ASEAN, Pak. Ya, teman-teman. Yang dihadiri oleh ekspat-ekspat dari Jepang, dari Thailand, dari Vietnam ya. Tapi disitulah saya anggap sebagai challenge untuk suatu saat pasti akan bermanfaat untuk saya. Oke, oke. Eh, saya mulai dari sini. Jadi menurut Ekroot, salah satu eh, media headhunter ya, penyalur antara para pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini juga berdasarkan dari Future of Job Survey 2020. Pada saat itu dibuat pada tahun 2020 ya oleh World Economic Forum. Diprediksi itu 2025, yaitu tahun ini ya. Ada beberapa eh, poin yang sangat menarik. Antaranya adalah 5 teknologi yang paling banyak diadopsi hingga 2025. Ya saat ini kita udah bisa lihat ya bahwa cloud computing, big data analytic itu sudah banyak digunakan. Artinya memang pada saat itu World Economic Forum sudah memprediksi tahun 2025 itu trennya akan kemana itu sudah terbaca. Kemudian ada top 5 pekerjaan yang paling dibutuhkan di 2025. Kita bisa lihat saat ini ya, sudah banyak sekali data analis, kemudian AI, bahkan di industri manufaktur sudah mulai merambah ke sana ya. Kemudian big data, digital marketing, dan strategi spesialis, ada juga proses automation. Apalagi di bidang manufaktur sekarang penggunaan tenaga kerja manusia sudah mulai banyak digantikan oleh proses otomasi. Kebetulan saya dulu di Enoka adalah perusahaan manufaktur yang sudah menerapkan proses ini. Jadi memang
itu juga challenge untuk perusahaan. Tapi jadi tantangan juga untuk kita sebagai tenaga manusia, bisa apa lagi nih yang bisa kita jual ke industri nih? Kita punya skill apa? Kemudian yang akan berkurang itu pekerjaan-pekerjaan yang bersifat clerical, data input, administrasi, akuntan atau auditor, dan beberapa hal lainnya. Yang sudah terasa sekali di perusahaan manufaktur ya khususnya di tempat saya, eh, mungkin di Hitachi ya, di Hitachi itu juga salah satu produknya itu mesin ATM yang bisa setor tarik ya. Itu cukup banyak bisa menggantikan pekerjaan teller. Artinya memang pada saat itu sudah diprediksi. Nah, sebagai pengguna lulusan universitas akhir-akhir ini, eh, tantangan saya sebagai pencari kandidat untuk pemenuhan kebutuhan user itu dihadapkan dengan tantangan ini Gen Z ya. Gen Z. Memang sering muncul ya di berita-berita mengenai Gen Z kalau teman-teman juga follow beberapa sosial media ini ada beberapa isu mengenai Gen Z. Apakah iya sih Gen Z itu susah dapat kerja? Apakah Gen Z itu kalau kerja itu maunya yang ringan tapi gajinya gede gitu? Apakah Gen Z itu cukup sulit untuk adaptif dengan lingkungan kerja saat ini? Eh, ini tidak bisa disangkal, memang benar beberapa kali juga saya memenuhi Gen Z. Tapi ada juga janji yang memang eh, dengan kurikulum di sekolah sekarang itu membuat dia itu lebih bisa digital literasinya itu bagus. Jadi kita bisa serap. Jadi sebagai pengguna lulusan universitas saat ini dari generasi Gen Z ini, memang dari HR itu juga harus bisa menyesuaikan. Kita dari sisi perusahaan itu memperlakukan lulusan milenial dengan Gen Z itu menggunakan treatment yang berbeda. Jadi yang seharusnya menyesuaikan juga dari sisi perusahaan. Bagaimana kita punya program yang bisa mengoptimalkan lulusan dari generasi Gen Z ini. Oke, di sesi kali ini saya coba menyusun beberapa kurikulum. Mungkin tidak mengcover semua silabus yang disampaikan oleh Mas Nando, tapi saya harap ini bisa cukup mewakili yang matter ya. Oke, saya akan mulai dari pemahaman visi misi Universitas Pelita Bangsa. Saya kemarin juga baca-baca mengenai Universitas Pelita Bangsa. Saya lihat di visinya adalah menjadi entrepreneur university ya, berkelas internasional pada tahun 2045. Menurut saya ini bukan sekedar mimpi ya, ini adalah visi yang memang harus dicapai yang melibatkan tidak hanya tenaga pengajar tapi juga dari mahasiswanya untuk bisa mencapai sebagai entrepreneur university berkelas internasional. Kemudian misinya yang saya ringkas dari website UPB yaitu menyelenggarakan proses pendidikan pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, dan kompetitif. Ini sangat bagus karena memang menjadi daya jual sendiri ya. Lulusan Pelita Bangsa itu akan dikenal oleh penggunanya, oleh perusahaan-perusahaan itu ketika dia, wah ini lulusan Pelita Bangsa nih pasti bagus, punya nilai kompetitif. Dari situlah misi universitas itu bisa tercapai. Nah, ini ada di tangan teman-teman semua yang saat ini sedang menempuh pembelajaran. Saya juga membaca mengenai tujuan Pelita Bangsa, yaitu megah. Mungkin bisa saya samakan dengan value ya, punya moral yang tinggi, punya jiwa entrepreneur, gigih, ahli di bidangnya, dan menjadi harapan bangsa. Memang betul dari teman-teman yang sedang belajar ini adalah harapan bangsa nanti yang akan meneruskan industri di Indonesia, khususnya di area Jawa Barat. Oke, tadi sudah saya sampaikan mengenai dari sisi universitas, saya coba sharing mengenai misi organisasi. Dari sini saya ingin teman-teman itu aware, peduli terhadap bahwa perusahaan itu punya strategi ya. Strategi perusahaan itu yang pertama adalah perusahaan itu harus punya perspektif customer.
eh, siapa yang didefinisikan sebagai customer oleh perusahaan itu, dan bagaimana sebuah perusahaan itu bisa menciptakan nilai bagi customernya. Apa sih eh, hebatnya perusahaan ini? Apa sih produknya perusahaan ini? Itu menjadi nilai bagi pengguna dari eh, perusahaan tersebut. Yang kedua adalah perspektif finansial, bahwa perusahaan itu harus memberikan nilai kepada customer sembari mengendalikan biaya di eh, internalnya. Sekarang itu tantangan di perusahaan manufaktur adalah bagaimana bisa mengefisiensi biaya. Karena kalau harganya dinaikkan-naikkan terus ya tidak kompetitif nanti. Makanya sekarang banyak cost reduction, kegiatan pengurangan biaya di masing-masing perusahaan. Kalau tidak, ya mereka akan termakan oleh tantangannya. Kemudian yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Bagaimana perusahaan itu bisa memuaskan pelanggan, tapi prosesnya itu excellent. Produk dari perusahaan itu dari sisi quality tentu itu pasti menjadi requirement atau persyaratan dari perusahaan penggunanya. Tapi di dalam operasionalnya itu juga harus excellent, bagus. Kemudian yang terakhir adalah perspektif learning and growth. Ini yang nanti akan saya bahas lebih banyak ya. Bagaimana sebuah organisasi itu tumbuh ketika strategi learning and growth-nya itu bisa mendorong proses bisnis internal supaya menghasilkan customer satisfaction, kepuasan customer, biayanya efisien, prosesnya excellent, itu berangkatnya dari learning and growth. Oke. Nah, ini saya gambarkan sebagai organization balance scorecard. Ini adalah salah satu strategi perusahaan untuk mencapai visi misinya. Nah, sebagai calon lulusan, saya rasa perlu aware terhadap hal ini ya. Oke, saya beri contoh ya, bagaimana sebuah misi organisasi itu diterapkan. Saya contoh ambil peta strategi di salah satu perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia ya. Pak pasti sering lihat di berita ya. Oke, perusahaan maskapai itu pasti salah satunya adalah mencapai profit. Ya, kalau nggak profit, buat apa usaha kan? Oke, perusahaan maskapai ini, baik Pak Tri, silakan Pak Tri. Perusahaan maskapai ini tentu tujuannya adalah mencapai profit. Selain itu, dari sisi finansial, kalau bisa nih, maskapai ini nggak perlu pesawatnya banyak lah, sedikit tapi setiap kali terbang itu penuh kursinya daripada pesawatnya banyak tapi kosong-kosong. Kemudian dia tujuannya adalah ingin penumpangnya itu lebih banyak pelanggan yang menggunakan itu. Di Indonesia itu ada salah satu maskapai yang harganya itu terkenal murah. Tapi pesawatnya dikit, sekali delay itu bingung kelimpungan dia, nggak ada pesawat ganti. Karena memang sasaran mereka adalah jumlahnya pesawatnya sedikit, tapi penuh terus, harganya murah. Oke, dari sisi customer, mereka itu ingin mencapai harga yang paling diminati, yaitu harga termurah. Di Indonesia ini masih menjadi pilihan utama ya, naik pesawat itu dengan harga termurah, jadwalnya on time. Gimana supaya penerbangan itu on time, harganya murah, tidak terlalu banyak biaya? Dari sisi internal bisnis mereka, mereka menerapkan fast ground turnaround, putaran cepat. Putaran cepat ini adalah eh, salah satu biaya paling besar dalam maskapai penerbangan itu adalah salah satunya adalah biaya parkir. Jadi kalau bisa perusahaan ini itu pesawatnya itu turun bersih-bersih, semua penumpangnya turun, setelah itu yang berikutnya itu masuk langsung terbang lagi. Begitu terus, itu akan meningkatkan efisiensi. Nah, gimana caranya supaya bisa mencapai proses internal yang excellent seperti itu? Ya mereka menerapkan learning and growth-nya itu penyelarasan kru dan tim. Makanya maskapai ini sering menerapkan aturan 1,5 jam atau 2 jam sebelum jadwal penerbangan, itu penumpangnya sudah diminta untuk standby. Jadi begitu pesawat turun, penumpangnya turun, yang berikutnya langsung naik, langsung terbang lagi. Itu. Oke, bagaimana organisasi itu berkembang?
Kalau dari sisi finansial dan customer, ini adalah efek yang bisa didapat ketika internal proses bisnisnya itu berjalan sesuai dengan rencana dan juga learning and growth-nya itu berjalan. Oke, supaya organisasi itu berkembang, perusahaan ini berkembang, mereka itu punya strategic objektif. Jadi mereka ingin fast ground turn around, pesawat turun langsung terbang lagi. Gimana cara mengukurnya? Yaitu dengan on time ground, on time departure. Turunnya tepat waktu, terbangnya tepat waktu. Jadi biayanya akan lebih efisien. Selain itu, mereka juga KPI itu menetapkan target. Paling tidak itu 30 menit itu pesawat sudah harus terbang lagi ya. Caranya dengan strategic inisiatif. Mereka punya strategic inisiatif, yaitu mengoptimalkan cycle time. Semakin pendek waktu parkir di bandaranya, itu semakin murah biayanya. Ini adalah contoh bagaimana tadi strategi perusahaan itu diterapkan. Oke, selain ada visi, misi, strategi, perusahaan itu harus punya value sama halnya dengan universitas itu punya megah, punya value. Apa sih yang ingin dimiliki oleh para karyawannya? Value karena itu merujuk pada nilai, sikap, prinsip, dan perilaku yang dimiliki oleh seorang karyawan. Di Universitas Pelita Bangsa ini saya yakin dari teman-teman semuanya yang sedang belajar di sana itu punya value masing-masing. Oke, saya boleh izin diskusi kali ya, Pak Adi, biar kita interaksi Iya, dua arah ya. ya silakan. Kira-kira dari teman-teman sekarang yang hadir itu, apa sih value yang menurut teman-teman ini miliki? Boleh ada yang mau sharing? Saya value-nya apa ya? Nanti mungkin 2-3 tahun lagi pertanyaan ini akan muncul dalam proses pencarian kerja. Ayo, ada yang mau sharing nggak? Mas Wahyu mungkin? Belum ketemu ya, Mas. Belum Saya ketemu belum, ya? belum ketemu ya. Oke, mungkin Mas Wahyu boleh dibantu dengan rekan yang lainnya yang mau sharing kira-kira siapa yang aktif? Ya, silakan rekan-rekan semua untuk sesi pada kali ini kita sharing aja biar lebih rileks dan juga agar lebih dapat insight-nya lebih banyak. Ya. Monggo teman-teman semua bisa lewat fitur chat ataupun mau raise hand juga boleh. Kalau saat ini masih bingung, mungkin boleh di sesi ini itu diskusi. Saya itu eh, nggak suka telat. Saya maunya disiplin. Apakah itu value atau bukan? Mungkin begitu. Tanggung jawab, oke, responsibility. Ini value ya. Ada lagi yang mau di-chat kalau malu? Boleh. Komunikasi sih Mas yang utama. Komunikasi ya, betul sekali. Pengalaman teman-teman banyak, pencapaiannya banyak, tapi ketika presentasi, komunikasinya kurang. Value itu tidak akan diterima oleh si pendengar. Banyak loh lulusan-lulusan baru yang prestasinya banyak, tapi ketika interview dia tidak bisa mempresentasikan dirinya sendiri. Itu juga jadi tantangan. Oke, disiplin. Gugup Disiplin ini, mungkin Mas, kenapa Mas Nando? gugup saat menjawab. Oh, gugup. Gugup itu juga value ya, cuma perlu dikembangkan. Komunikasi, setuju. Disiplin, setuju. Disiplin ini sekarang adalah value yang harganya mahal. Disiplin waktu, disiplin terhadap diri sendiri, disiplin terhadap tugas, kemudian terhadap pekerjaan, itu banyak. Oke, terima kasih yang udah sharing. Mungkin masih malu-malu ya. Oke, saya ingin share contoh value yang ada di perusahaan. Ketika saya mencari kandidat untuk user, selain pengetahuan teknis, itu saya juga melihat calon karyawan ini punya value apa sih? Apakah dia punya integritas, dedikasi, bisa berkolaborasi. Saat ini itu kalau
nggak punya kolaborasi, susah berkembang di perusahaan yang fast pace itu cepat berubah ya. Kemudian profesionalisme, bisa membedakan mana urusan pekerjaan, mana urusan pribadi. Kan suka ada tuh yang lagi berantem sama ayangnya, terus masuk kerja mukanya dilipet. Kemudian empati. Empati ini nanti merujuk kepada sikap kita ketika di dunia kerja itu melihat rekan yang merasa kesulitan, sementara kita punya knowledge-nya, itu kita ke-trigger, terdorong untuk memberikan support. Itu juga value empati. Oke, kita lanjut dulu ya ke sesi 3. Mas Wahyu nanti kalau waktunya udah mau habis, tolong diinfo ya. Siap, siap, Mas. Oke, kita membahas mengenai kompetensi. Kompetensi itu ada 3. Yang pertama adalah general, fungsional, yang ketiga adalah technical. General itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh semua karyawan. Dalam satu perusahaan itu, seluruh karyawannya itu harus punya kompetensi ini. Itu yang disebut dengan general kompetensi. Kemudian fungsional. Ini adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. Ada manajerial, ada posisi quality, ada posisi spesialis. Ini adalah fungsional kompetensi. Yang ketiga adalah technical. Ini kompetensi yang bersifat teknis atau pekerjaan dengan keahlian khusus. Banyak sekali. Nanti saya coba share satu-satu. General kompetensi ini adalah pengetahuan, keahlian, attitude, atau nilai yang harus dimiliki oleh seluruh karyawan. Jadi perusahaan itu juga punya requirement, punya value yang ingin didapat dari kandidat. Jadi ini juga akan dicari ketika mencari seorang calon karyawan. Contohnya pemahaman secara teori, secara regulasi, secara produk, proses, kemudian secara teamwork. Ini contoh-contoh bentuk general kompetensi. Contoh pada lembaga khusus spesifik lainnya, contohnya adalah kalau kita melamar di perusahaan pendidikan bahasa Inggris, kan ada tuh kursus-kursus bahasa Inggris. Kompetensi bahasa Inggris itu ya menjadi kompetensi yang general, harus dimiliki oleh semua karyawan. Karena untuk mendukung kebutuhan komunikasi di dalam perusahaannya. Kemudian public speaking. Di perusahaan yang menyediakan service training, service konsultan, ya semua karyanya harus punya kemampuan public speaking. Kalau tidak, ini akan menghambat proses bisnis internal tadi. Kemudian fungsional kompetensi ini adalah kemampuan, pengetahuan, itu nilai yang harus dimiliki oleh karyawan yang memiliki jabatan fungsional tertentu. Contohnya, jabatan itu berhubungan dengan manajerial, leadership. Kemudian contohnya sebagai supplier auditor, ya harus punya pengetahuan dan kemampuan melakukan audit. Secara teori, secara hukum regulasinya itu mesti tahu. Kemudian jabatan dengan fungsi khusus, rekrutmen spesialis, ya berarti harus punya kompetensi menguasai alat tes, menguasai kemampuan mengukurnya, atau berkaitan dengan safety. Contoh lembaga khusus spesifik lainnya, yaitu kompetensi spesialis handling produk, proses, dan part. Ini contoh fungsional kompetensi. Oke. Yang ketiga adalah technical kompetensi. Ini kemampuan yang harus dimiliki untuk posisi yang bersifat teknis. Contohnya kelistrikan, permesinan, atau software tertentu ya. Sekarang banyak IT engineer yang mesti punya technical kompetensi ini. Kemudian sebagai trainer, technical kompetensinya apa ya? Menguasai training of trainer, kemudian training need analysis, pengukuran evaluasi training gitu-gitu. Kemudian desain 3D juga merupakan salah satu kemampuan teknis. Oke. Setelah bicara mengenai kompetensi, masing-masing kompetensi ini oleh perusahaan, khususnya oleh bidang human resource, mereka akan membuat pemetaan. Ya, departemennya apa, posisinya apa, jabatannya apa.
mereka akan membentuk job spesifikasi. Contohnya untuk operator kompetensinya ada butuh apa aja 1, 2, 3, 4, 5. Untuk supervisor butuh kompetensinya apa aja. Nah, kompetensi ini nanti terdiri dari general, fungsional, dan juga technical. Nah, peta ini akan mengevaluasi apakah eh, karyawan di perusahaan itu yang saat ini masih bekerja itu membutuhkan pelatihan untuk tujuan pengembangan sumber daya. Kalau di kalau digunakan untuk mencari calon karyawan, kompetensi mapping ini digunakan sebagai evaluasi apakah kandidat ini punya gap yang terlalu jauh dengan requirement yang disyaratkan. Karena kalau gapnya terlalu jauh, perusahaan akan butuh investasi untuk training, untuk pengembangan. Tapi kalau udah dapat kandidat yang pas, cocok dengan minimum requirement, perusahaan tidak perlu investasi banyak untuk pengembangannya. Ini juga salah satu bagaimana perusahaan itu mengembangkan sumber daya manusia dengan efisiensi biaya. Oke, ini saya beri contoh ya. Dari sisi perusahaan itu namanya punya kompetensi mapping. Contohnya untuk produksi departemen produksi di bidang manufacturing ya. Ada sifatnya kompetensi yang bersifat mandatori, wajib ada. Ada yang bersifat opsional. Ini terdiri dari general maupun teknikal. Kami sebagai Departemen Pengembangan Sumber Daya itu harus bisa mengidentifikasi eh, kompetensinya yang dibutuhkan untuk posisi manajer apa saja, teknikalnya apa saja, fungsionalnya apa aja. Supervisor, dia butuh kompetensi apa saja. Untuk operator pun punya. Kebanyakan operator itu yang dibutuhkan adalah kemampuan teknikal. Nanti kita tentukan target kompetensinya minimum berapa. Contohnya di sini saya buat 3. 3 itu di sini ada deskripsinya ya. Mampu melakukan pekerjaan secara mandiri. Pak Adi familiar ya Pak dengan kompetensi mapping ini ya Pak? Atau training skill ya Pak ini? Familiar, Pak. Iya, iya, iya. Setiap tahun itu pasti ditagih untuk melakukan evaluasi ini ya Pak ya. Iya, training matrix ya. Training matrix betul. Ini untuk mengidentifikasi apakah tim di bawahnya itu masih butuh pelatihan untuk pengembangan. Karena ini punya minimum target. Minimum target itu untuk mendukung proses internal bisnisnya itu bisa berjalan dengan sesuai target perusahaan. Nah, kalau proses di internalnya ini oke nih, excellent, nanti tujuan perusahaan divisi itu bisa tercapai. Kalau enggak akan sulit dari sini. Jadi betapa pentingnya manajemen sumber daya manusia dan pengembangannya. Oke, saat ini kita tadi udah tahu ya bahwa di perusahaan itu memiliki mapping kompetensi seperti ini untuk mencari kandidat pun bisa. Nah, kompetensi tadi itu menjadi requirement atau persyaratan kalau mau nambah manpower, mau nambah orang, itu merujuk ke situ. Saat ini kondisinya adalah perusahaan itu mencari kandidat dengan requirement tertentu. Tapi pencari kerja itu seolah-olah kayak mancing hiu tapi di empang gitu. Jadi nggak ketemu apa yang dicari dengan tempatnya itu nggak sesuai. Biasanya dalam infoloker itu HR itu menyampaikan persyaratannya ya, latar pendidikannya apa, komputer skillnya apa, bahasanya apa, kemudian diikuti dengan spesifik requirement 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk teman-teman yang sedang kuliah ini banyak yang sudah bekerja ya, Pak Adi ya? Banyak, Banyak ya? Banyak, Mas. Oh, Banyak-banyak, Pak. bukan iya. banyak lagi, banyak banget. Banyak banget ya kelas karyawan ya. Kelas karyawan. Oke. Jadi secara pengalaman udah ada lah di bidang pekerjaan. Tapi saya yakin teman-teman juga punya karir path yang lebih tinggi, yang lebih bagus. Oke. Kalau dulu itu kapan ya? Mungkin 10-15 tahun yang lalu ya. eh, kita cukup dengan sertifikat S1, pengalaman magang, itu sudah bisa memenuhi requirement perusahaan. Udah cukup nih buat ngelamar kerja. Toh perusahaannya juga butuhnya cuma lulus punya ijazah,
ada pengalaman PKL atau apa ya magang ya gitu. Saat ini itu trennya perusahaan itu punya requirement yang lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Ya kalau kandidatnya udah punya sertifikasi di bidang spesifik tertentu, saya kan nggak perlu memberikan pelatihan, nggak perlu keluar biaya untuk pengembangan. Itu tadi berhubungan dengan finansial dari perusahaan. Kalau kandidat Contohnya forklift ya Pak ya. gimana? Contohnya forklift ya Pak ya. Sebenarnya forklift ya ya. Saya butuh operator forklift nih. Oh, ada kandidat yang eh, dia mungkin lulusan dari teknik pergudangan kan ada tuh. Ada yang pernah jadi admin warehouse. Yang satunya dia punya CEO forklift. Loh, perusahaan nggak perlu ngetraining dong. Udah siap pakai dia. Itu dia punya nilai kompetitif yang lebih tinggi. Ya perusahaan akan seneng. Lumayan nih bisa saving biaya training kan sertifikasi. Gitu. Jadi dari saat ini kalau teman-teman bisa menginvestasikan waktu, tenaga dan dananya untuk mengambil sertifikasi, silakan. Nanti akan jadi poin plus. Oke, saya mau survei. eh, Silakan teman-teman boleh scan ini atau linknya tolong di-share di kolom chat, Mas Nando. Saya ada survei kecil-kecilan. Sudah di-share, Mas Nando? Oke, saya ingin tahu dari media informasi lowongan pekerjaan itu paling sering dilihat oleh teman-teman saat ini. Kebetulan udah banyak yang kerja ya. Apa sih yang paling sering dilihat? Sudah, sudah. Oke, silakan teman-teman untuk join dan mengisi. Oke, paling tinggi sementara LinkedIn, yang kedua Jobstreet, yang ketiga lainnya. Oh, ini menarik lainnya nih. Nanti kita share. Sekarang karir.com udah nggak ada ya, Pak Indra? Ya, kalah sih, Pak. Dulu iya ya, sekarang udah nggak ada. Betul. Iya. Koran juga ya, koran juga udah nggak ada ya. Iya, tapi ada 6% ini Pak yang isi, Pak. Oh ada ya, Iya. udah Lumayan kan jadul koran. pagi-pagi ngopi sambil baca koran cari loker kayak di Itu zaman dulu dulu itu. ya, dulu Iya, kan koran yang kita kejar tuh Sabtu Minggu kayaknya. 1 minggu betul. Di Lingkari Yang malah ada info minggu. lokernya ya. Iya, Iya. dulu ada. Oke, saya tertarik nih yang ngisi koran nih. Loker apa yang ada di sana? Oke, masih ada lagi? Karir Hukum Naker ini untuk informasi rekan-rekan aja. Salah satunya itu di Kabupaten Kerawang itu sesuai surat keputusan Bupati, Pak. Ketika perusahaan itu membutuhkan manpower, karyawan, itu di, diminta untuk melapor ke Kementerian Tenaga Kerja Kabupaten. Oh Selain gitu itu ya. juga Hmm. nembusi ke kelurahan setempat sesuai domisili Hmm. perusahaan sampai ke Karang Taruna, Pak. Oh hebat ya, hebat. Ya, jadi kalau di Kerawang seperti itu berlaku meskipun kemarin MK tidak setuju ya, karena Hmm. bertentangan dengan hak bangsa untuk Kasih. mendapat pekerjaan. Tapi kalau di Karawang ini memang kita koordinasinya dengan Kementerian Tenaga Kerja Kabupaten sampai ke Hmm. Karang Taruna, Pak. Tujuannya Oh untuk menyerap tenaga sekitar ya, lokal ya. lokal.
warga lokal. Ya. Oke, ada 36 yang isi nih. Sementara masih LinkedIn. LinkedIn juga ada hal yang menarik yang ingin saya sharing ya. Jobstreet. Oke, Jobstreet ini paling banyak. Jelas lainnya. Oke, Facebook, Instagram, website perusahaan. Kalau yang milih website perusahaan, biasanya dia udah punya target nih Pak, mau apply ke perusahaan mana nih. Hmm. Makanya dia langsung visit ke websitenya. Hmm. Ternyata cukup jauh ya antara yang paling tinggi dengan yang kedua. LinkedIn ke Jobstreet ini cukup jauh ya. Oke, boleh nggak sharing? Saya pertama mau yang milih koran dulu deh. Ini saya juga tertarik nih. Tolong dong yang milih koran. Korannya koran apa gitu ya? Iya. Ayo, ada yang mau ngaku nggak nih ya tadi yang milih koran? Jangan-jangan Mas Wahyu nih. Enggak, Pak. Emang di sini nggak ada namanya sih. Ayo, nggak apa-apa loh kalau mau sharing loh yang milih koran Ayo tadi. silakan, Ya, silakan. Mungkin ini berbeda ya koran ya. Tapi siapa tahu yang beda ini justru yang Hmm. punya insight lain ya. Oke, saya mungkin mau tanya ke Mbak Wardiah nih. Mbak Wardiah apa nih yang paling banyak sering dilihat? Kalau saya sih seringnya di Job Street, Pak. Jobstreet ya. Ya, kalau LinkedIn kan apa ya? Kalau saya pribadi dulu saya punya, cuman karena sekarang sudah bekerja gitu, jadi terlupakan LinkedIn-nya. Tapi kalau dulu setahu saya memang apa ya? Kalau LinkedIn itu kebanyakan kan profil-profil Hmm. orang Hmm. apa ya? Maksudnya eh, pejabat lah, ada jabatan seperti itu kan, Jabat ya. seperti HR, manajer, segala macam. Nah, terus yang sering muncul itu bukan informasi lowongan pekerjaan. Kalau Oke. dulu ya, saya Hmm. jujur saat ini belum buka lagi LinkedIn Oke. saya Oke. karena udah lama lama sekali. Nah, kalau dari Jobstreet memang saya juga masih suka lihat-lihat gitu. Kadang ada muncul di iklan, misalnya lagi browsing gitu, suka ada Jobstreet seperti itu. Oke. Dia suka apa iklan gitu kan. Ya. Nah, jadi seperti itu kalau dari saya. Oke. Menarik. Makasih Mbak Wardiah. Kalau Sama-sama. memang kalau memang tujuannya untuk cari kerja, saya rekomendasi Jobstreet. Kalau teman-teman bertujuan untuk membangun relasi, saya rekomendasikan LinkedIn. Gitu. Sekarang semua bidang pekerjaan, semua level sudah menggunakan LinkedIn. Nah, yang kurang memanfaatkan LinkedIn secara optimal, LinkedIn itu untuk yang utama adalah bukan untuk mencari kerja. Makanya sering saya dapat DM itu, Pak Infoloker, Pak. Pak Infoloker, Pak DM. Saya lebih rekomendasi LinkedIn ini digunakan untuk membangun relasi. Kenalan aja dulu, cerita, sharing, Pak, mau dong sharing ini, ngobrol ini. Nanti ketika relasi itu terbangun, kalau butuh apa-apa tuh enak ngomongnya, karena udah kenal. Atau pas ternyata kebetulan ketemu di Infiri, loh kita kan terkoneksi di LinkedIn pernah ngobrol. Itu saya rekomendasi LinkedIn untuk membangun relasi. Relasi semakin besar itu membuka kesempatan juga. Kalau job search, oke, fokus cari kerja. Di situ langsung muncul semua apply. Yang tidak banyak tahu dari sisi job street, saya juga dulu ketika mencari kandidat itu juga menggunakan job street. Job street itu pada saat itu belum menggunakan teknologi AI. Jadi dia menggunakan keyword. Kalau di job street teman-teman itu ada CV-nya, di attach CV-nya, tapi di profile akunnya itu tidak diisi, dia tidak akan masuk ke dalam filter.
Nggak mungkin 1000 CV itu kami lihat satu-satu atau download satu-satu. Kami menggunakan keyword tertentu. Contohnya, Mas Wahyu itu punya sertifikat welding. Di CV-nya tertulis, tapi di profile akunnya, di bio-nya itu tidak tertulis. Ketika saya nyari eh, operator tersertifikasi welding, itu profil Mas Wahyu tidak akan naik ke kolom pencarian. Itu yang banyak nggak tahu strateginya. Oke, yang lainnya. Boleh nih teman-teman yang pilih lainnya, boleh di-share apa saja? Apakah orang dalam ini masuk ke dalam kategori lainnya? Nah, itu mungkin, Pak. Itu. Kalau Mas Wahyu apa nih? Kalau saya lebih ke job street sih, Pak. Job street. Oke ya. Job street. Aktif pengguna LinkedIn juga? Nggak begitu aktif sih, Pak, tapi punya. Oke. Cuman emang kurang dimanfaatin dengan baik aja ya. Oke. Belum Biasanya dikelola. mungkin lagi fokus dengan pekerjaan sekarang. Kalau lagi fokus kerja, bangun koneksinya di LinkedIn. Kalau sedang mencari kerja, lebih aktif di Jobstreet. Nah, di sini sebetulnya ada banyak ya, ada Indeed, ada karir.com yang memang sudah, ya kalau dilihat dari sini ya cukup merepresentasikan bahwa penggunanya mungkin sangat sedikit. Glints itu perusahaan headhunter. Dia itu kliennya adalah perusahaan yang mencari kandidat. Saya cukup rekomendasi dengan Glints karena beberapa kali itu saya kerjasama dengan Glints juga untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan requirement. Kalau dulu dia punya kelas expert kelas, sekarang dia fokus ke tenaga pencari kerja. Oke, terima kasih teman-teman yang udah sharing. Kita lanjut ke materi ya. Oke, screen-nya udah muncul Mas Wahyu? Aman, Pak. Oke, kita masuk session 4. Bagaimana strategi pemenuhan SDM? Kami pengguna calon tenaga kerja itu beberapa media itu kami gunakan atau yang teman-teman bisa akses ya. Kita bisa pakai portal loker seperti contoh-contoh di sini. Ada website perusahaan di forum karir biasanya kami membuka melalui email, Google Form, atau kami menggunakan headhunter atau perusahaan outsourcing. Headhunter itu adalah mempertemukan antara perusahaan dengan kandidat. Jujur saya join ke beberapa perusahaan itu melalui headhunter. Jadi headhunter itu menerima permintaan manpower dengan requirement tertentu dari perusahaan. Nanti mereka akan posting, nanti kandidat akan masuk dari headhunter ini yang akan menghubungkan kita ke sana. Dan ini tidak ada biayanya ya. Kalau kita bergabung perusahaan itu yang akan bayar ke perusahaan headhunter ini. Beberapa kali saya terima dari sini. Kemudian employee recommendation. Antaranya adalah referral program atau employee get employee. Ini mirip dengan sebetulnya orang dalam ya, tapi ini lebih ke rekomendasi. Eh, saya juga waktu di Hitachi itu ada namanya program referral. Misalnya Mas Wahyu bekerja di perusahaan A. Perusahaan A ini membutuhkan seorang engineer. Nanti perusahaan itu menerapkan program referral. Kalau ada teman atau kenalan atau relasi yang punya requirement, punya keahlian seperti ini, boleh dong direkomendasikan ke kami, nanti kami seleksi. Itu namanya referral program. Gitu. Beda dengan relasi di sini ya. Bisa dari komunitas, kenalan orang yang ada di dalam, ada saudara di situ, ada teman, atau ada mantan bos di sana dulu. Ini kenapa ketika nanti teman-teman bekerja, bangunlah komunitas atau relasi yang banyak dan baik. Kita nggak tahu suatu saat 5 atau 10 tahun lagi, itu kita bisa ketemu lagi. Dan kalau kita pernah bekerja dengan etos kerja yang baik, orang itu tahu kinerja kita, dia pasti akan dengan senang hati merekomendasikan. Atau sebaliknya, kita bisa merekomendasikan nih, Mas Wahyu tahu nih Mbak Wardia ketika bekerja seperti apa, ketika menjadi mahasiswa seperti apa.
ternyata di tempat Mas Wahyu butuh orang seperti Mbak Wadiah. Nah, itu bisa direkomendasikan. Itu gunanya relasi. Jadi teman-teman semuanya bangunlah relasi dari sekarang. Oke. Kalau yang orang dalam ini susah dilawannya, ya. Jadi Susah-susah, Pak. ya, jadi kemarin Mas Nando juga sharing gimana sih Pak caranya menghadapi tantangan mencari kerja yang banyak orang dalamnya. Ya sebetulnya itu susah, nggak bisa. Kecuali kita memang punya nilai kompetitif yang sangat tinggi atau kita bisa mematahkan persepsi perusahaan itu bahwa orang dalam itu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Oke, dari sisi HR perusahaan ini, eh, secara general seperti ini ya kurang lebih ya. Perusahaan itu mencari SDM yang sesuai dengan requirement itu melalui beberapa tahap. Dari CV, makanya CV itu sekarang kan banyak ya eh, toolsnya untuk membuat CV. CV itu harus komunikatif. Terus terdeskripsi skill teknis yang khusus spesifik. Kalau cuma apa ya operator produksi. Operator produksi ini apa? Mesinnya apa? Prosesnya apa? Kami itu ketika mencari contohnya operator itu lebih suka yang langsung dia terdeskripsi operator stamping, operator CNC itu lebih spesifik. Kami bisa langsung tahu. Kalau general kita nggak tahu dan nggak mungkin ngelihat satu-satu. Itu saya pernah posting itu dalam 1 jam itu 1.400 CV. Itu nggak mungkin lihat satu-satu. Jadi kami langsung search kata kuncinya. Itu lebih mudah membuat kita itu up naik ke pencarian. Kemudian ada tes pengetahuan, tes tertulis seperti tes psikologi. Nanti akan di slide berikutnya saya jelaskan. Kemudian ada interview HR dan user, ada medical check up dan penawaran kerja. Oke, tes tertulis saya ini juga pengen sharing. Kenapa sih perusahaan menggunakan tes tertulis seperti psikotes? Ada beberapa yang masih sering dipakai, saya pun masih pakai. Antara lain adalah mengenai tes Pauli. Ini tujuannya itu eh, melihat konsentrasi dari kandidat ya, ketahanan mental atau kemampuan bekerja di bawah tekanan. Di bawah tekanan ini pengertiannya bukan yang dimarah-marahin gitu ya, tapi eh, lebih ketika beban pekerjaannya tinggi, bagaimana dia menghandle itu. Kemudian logika aritmatika ini sebagai dasar pemikiran logika seorang kandidat. Papi Kostik ini untuk mengukur personality ya. Semua tipe personality orang itu ada baiknya, ada kurangnya. Tidak ada yang jelek. Tapi mana yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan itu, di jenis pekerjaan itu. Jadi masing-masing orang itu punya value sendiri, punya personality sendiri, dan tidak ada yang jelek. Hanya mana yang sesuai dengan lingkungan. Kemudian DISC ini mengenai personality test. Nanti teman-teman bisa cari tahu mengenai DISC. Ketika butuh seorang leader, mana personality yang cocok? Ketika butuh operator yang patuh, mana personality yang cocok? Kemudian tes MBTI ini juga sama untuk menilai 16 kepribadian. Saya nggak mungkin jelasin semuanya ini karena sesinya terbatas. Tapi ini nanti bisa teman-teman pelajari apa sih, kenapa sih saya harus dites kayak gini? Itu ada tujuannya. Nah, kita perlu tahu itu. Kalau kita tahu itu, kita bisa menerapkan strategi, kita bisa menembus itu ya, proses seleksi dari perusahaan. Oke. Kemudian kami dari sisi perusahaan, ketika mengukur perilaku kandidat supaya sesuai dengan value perusahaan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, itu kami biasa menggunakan STAR ya, situation, task, action, dan result. Nah, kita yang lagi cari kerja itu juga bisa menerapkan metode ini.
pasti teman-teman pernah ditanya, pernah nggak ada masalah di tempat kerja kamu? Terus kamu tugasnya apa? Terus apa yang kamu lakukan? Terus hasilnya gimana? Ini ada metodenya, yaitu dengan tipe STAR. Ketika kami perusahaan mencari kandidat, kami akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, gitu. Supaya kami bisa mendapatkan informasi apakah dia orang yang kita cari atau bukan. Nah, dari sisi kandidat, teman-teman bisa belajar. Wah, dulu di tempat saya ada kondisi masalah ini. Terus saya itu pada saat kejadian itu saya tugasnya apa? Terus saya melakukan apa? Terus hasilnya bagaimana? Ini dari dua sisi itu bisa digunakan. Kemudian ada tips dan trik tambahan untuk dari sisi kandidat ya. Riset perusahaan itu saya sangat menyarankan ya. Perusahaan itu apakah bagus? Brandnya apakah bagus? Apakah benefitnya bagus? Apakah ada program developmentnya? Itu saya sarankan teman-teman untuk riset dulu sebelum mencari pekerjaan. Kemudian menentukan pekerjaan yang dicari, bidangnya dikuasai. Apakah pekerjaan itu nantinya 5 tahun ke depan masih dibutuhkan? Apakah pekerjaan itu dibayar sesuai dengan resikonya, sesuai pekerjaannya? Apakah kita menyukai pekerjaan itu? Ini menjadi refleksi untuk kita. Kemudian kita perlu membuat resume untuk profil kita, eh, education background, objektif itu kita sebagai pekerja itu apa sih yang ingin dicapai itu bisa dipresentasikan di situ. Kemudian apakah ada pelatihan, apakah ada sertifikasi, kemudian pengalamannya apa saja. Kemudian kita lanjut ke tahap pencarian informasi perusahaan. Namanya ngelamar, itu harus tahu yang dilamar itu siapa, bidang apa. Saya sering tanya tuh, kamu tahu nggak perusahaan kami ini bekerja bidang apa? Belum tahu Pak. Lah kamu kalau dilamar sama cowok, cowoknya nggak kenal kamu atau kamu nggak kenal dia, mau nggak ya nggak mau gitu. Nah itu perlu tahu, teman-teman perlu tahu. Teman-teman tuh ngelamar kemana, perusahaan apa, produknya apa, ada prosesnya apa. Itu bagian dari rasa ingin tahu. Oh, berarti ini anak memang antusias, niat, dia inisiatif mencari informasi. Kemudian media untuk melamarnya banyak pilihannya tadi udah disampaikan. Kemudian pada saat interview session juga persiapkan dengan baik. Yang sering ditemukan itu gagalnya di interview. Kenapa? Menceritakan dirinya tidak lancar. Informasi yang semestinya disampaikan tidak disampaikan. Jadi usernya itu nggak tahu, HR-nya itu nggak tahu informasi apa yang ingin kamu sampaikan, pengalamanmu apa, bisanya apa, gitu. Kemudian cobalah baca-baca interview tips. Kemudian terakhir adalah penawaran kerja. Banyak yang terdesak karena butuh kerja, sehingga tidak memperhatikan penawaran kerjanya. Yang penting saya kerja, tapi begitu lihat penawaran, ya udahlah yang penting kerja. Tapi begitu kerja sebulan resign. Ada nggak yang sebulan resign? Ada, saya beberapa kali ketemu. Karena tidak memahami di kontrak kerjanya atau job deskripsinya. Keluhan yang sering saya dengar itu dari Gen Z ya, itu wah kerjanya nggak sesuai dengan job desk. Gitu. Dulu juga saya begitu kok, kerjanya nggak sesuai job desk. Tapi saya nganggapnya itu sebagai challenge sih. Saya perlu belajar ini. Siapa tahu suatu saat kepake. Dulu hanya sebagai trainer, diminta untuk pindah ke QC. Ya why not? Saya anggap itu sebagai chance ya, kesempatan untuk saya belajar. Ternyata saya bisa belajar ISO. Ketika nanti sebagai HR lagi itu juga udah tahu ISO. Itu. Oke. Kemudian ini yang saya sarankan, yang mulai dari saat ini, kalau memang belum teman-teman siapkan, ini mulai disiapkan. Ini soft skill yang perlu dikembangkan untuk 2025 sampai 2030 menurut World Economic Forum. Kembali mereka memprediksi ya di masa depan, ya, Future of Job Report. Yang tadi di awal adalah prediksi
pada saat 2020 untuk 2025 kemudian mereka mengeluarkan soft skill yang perlu dikembangkan untuk sampai 2030. Kalau pengetahuan teman-teman di universitas sudah dapat secara teori, sekarang juga banyak ada yang sambil bekerja. Soft skill jangan dilupakan. Ini bagaimana kita bisa berpikir kreatif. Perusahaan itu senang kalau punya anak kreatif. Ini ada masalah seperti ini, coba kamu berpikir, menurut kamu idenya apa? Dan juga berpikir analitis. Kan kalau pengerjaan tugas akhir atau skripsi itu kan juga menggunakan beberapa variabel ya, beberapa teori yang dibuat. Itu juga salah satu soft skill yang nanti pasti akan terpakai di bidang industri. Kemudian digital literasi. Ini fakta ya. Saya mencari level staff S1 itu komputer skillnya sangat disayangkan itu lemah. Nah, jadi kalau yang punya laptop, coba ikut Excel. Paling tidak itu sampai level intermediate. Tidak bisa dipungkiri saat ini industri masih menggunakan Excel itu banyak. Gitu. Ini juga salah satu pentingnya kita peduli terhadap digital literasi. Kemudian kita belajar mengenai software-software editing, editing gambar, editing video. Itu perlu untuk nanti menunjang. Kemudian rasa ingin tahu, curiosity. Eh, ada tren mengenai eh, teknologi apa, coba cari tahu, siapa tahu nanti eh, bermanfaat. Ada informasi mengenai perkembangan industri di Indonesia, contohnya banyak yang sekarang lagi berkembang ya, bidang mobil listrik. Oh, mobil listrik berarti butuh baterai, pasti akan banyak perusahaan baterai nih. Kira-kira saya belajar apa ya, biar nanti bisa masuk ke sana. Kemudian industri bidang lain apa ya yang lagi berkembang. Itu punya rasa ingin tahu supaya nanti menjadi pembelajar yang berkelanjutan. Kemudian gigi, fleksibel dan lincah atau satset itu. Gigi itu jangan gampang menyerah, ah susah Pak gitu. Jangan begitu, banyak belajar. Dan fleksibel. Fleksibel ini adalah kita itu bisa menyesuaikan jenis lingkungan pekerjaan apapun. Karena sekarang itu dituntut memang banyak berubah dari budaya kerja, dari penggunaan teknologi, itu cepat berubah. Kita juga harus fleksibel. Kemudian berpikir sistematis menggunakan teori dari pemikiran yang general sampai ke mengerucut. Kita juga mesti punya kecerdasan emosi. Banyak loh pekerja yang pinter, prakteknya bagus, pengalamannya banyak, tapi ketika diskusi, debat dalam hal pekerjaan, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Sayang gitu loh. Ini tentunya kecerdasan emosi. Mengelola emosi hubungan pribadi ke dalam dunia pekerjaan itu juga harus dikelola. Kemudian berorientasi pada pelayanan. Kalau pelanggan saya, setiap departemen itu punya pelanggan ya. Mau QC, mau produksi, mau HR, itu punya pelanggan. Pelanggan itu adalah pengguna tidak hanya produk saja, tapi jasa servis dari kita. Kemudian komunikasi ini penting banget tadi di depan sudah dimention kemampuan komunikasi dan presentasi. Komunikasi itu tidak hanya cara kita mendeliver pesan, tapi kepada siapa, momennya juga bagaimana. Dan yang terakhir adalah termotivasi dan kepedulian terhadap diri sendiri. Jangan membatasi bahwa saya maunya kerja di pabrik, bonusnya gede, UMR-nya gede gitu. Tapi coba bukalah pengetahuan lain. Siapa tahu ternyata teman-teman nanti sukses tidak pada bidang yang sedang diminati saat ini. Dan sebagai kesimpulan, saya masuk ke sesi terakhir, di mana pengembangan SDM untuk mendukung organisasi dan meningkatkan kompetensi kinerja dan karyawan, itu banyak caranya menggunakan pelatihan, manajemen talenta, atau pengelolaan kinerja. Organisasi juga dapat lebih adaptif, inovatif, dan kompetitif untuk mencapai tujuannya. Mau bagaimanapun juga tujuan organisasi itu akan tercapai kalau manajemen talentanya itu dikelola dengan baik, terukur. Kemudian seleksi karyanya adil, objektif, aktif adalah sesuai tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan general kompetensi yang dibutuhkan, fungsional kompetensi yang dibutuhkan, atau teknikalnya.
tanpa diskriminasi ya. Sehingga ketika kita mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan requirement kompetensi, kebutuhan organisasi itu akan dicapai. Mau perusahaannya tujuannya bagus, tapi kalau pengambilan resource-nya, sumber dayanya tidak sesuai, atau karena relasi, atau karena anaknya siapa, tidak sesuai requirement, tujuan organisasi itu nggak akan tercapai. Dan yang terakhir, untuk memahami strategi perusahaan, ini bisa membantu calon lulusan itu menyesuaikan diri. Kenapa kurikulum Merdeka ini sekarang sangat bagus? Ini untuk link dan match. Apakah kurikulum di universitas itu sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini? Apakah memang kurikulum yang ada di universitas itu sudah tepat sasaran dengan kebutuhan industri saat ini? Itulah kenapa sekarang lebih terbuka untuk kurikulum Merdeka ini supaya link dan match penyerapan tenaga lulusan baru itu juga bisa lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Oke, dari saya cukup. Terima kasih sudah menyimak. Sekarang saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Indra. Dari materi-materi tersebut sebenarnya bisa banyak sekali yang bisa kita ambil, teman-teman. Apalagi ya untuk hal-hal yang dasar seperti kita melamar pekerjaan atau skill-skill apapun yang harus kita butuhkan, gitu kan, terkait dengan teknis nanti ketika kita melamar pekerjaan. Dan tentunya mungkin untuk hal ini ya kadang-kadang banyak sekali yang luput dari fokus kita, gitu kan, untuk mengenai yang tadi Pak Indra sebutkan, gitu kan, masalah value ataupun apapun. Karena mungkin banyak kandidat juga yang gugur di saat sesi mungkin tanya jawab dengan pihak HRD atau apa, gitu kan. Nah, untuk teman-teman semua yang dari tadi menyimak materi ini dari awal sampai akhir, jika ingin bertanya, saya persilahkan kita buka sesi tanya jawab pada kali ini. Diawali dengan 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand atau juga fitur chat yang ada di kolom. Baik, untuk teman-teman semua, dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, apalagi terkait dengan kondisi kerja teman-teman atau skill yang ingin dimiliki oleh teman-teman seperti apa. Silakan teman-teman. Oke, Mas Gustian, silakan. Ya, terima kasih Mas atas kesempatannya. Sebenarnya saya mau sharing aja Pak sambil bertanya gitu. Boleh, silakan. Kadang kan dari pengalaman saya pribadi gitu, saya bekerja di bidang konstruksi sama di bidang logistik ya. Di perusahaan sebelumnya di bidang konstruksi itu ada sebuah kasus gitu, ada sebuah kasus. Jadi si manajer head departemen itu cenderung lebih ingin menggunakan timnya terdahulu gitu Pak. Nah, daripada melakukan mengganti atau dengan tim yang baru. Biasanya kasus dulu saya di proyek konstruksi itu ketika ada pergantian manajer produksi atau manajer pabrik gitu, yang asalnya dari proyek itu akan membawa gerbong timnya dulu di proyek gitu. Jadi cenderung tergeserkan yang sudah ada sebelumnya itu. Jadi, nah dari sisi HR itu bagaimana Pak ya cara pandangnya? Mungkin itu juga masuk dalam bagian relasi dari sang manajer ya Pak. Cuman kan dari sisi negatifnya itu mengurangi sisi objektifnya gitu kalau menurut saya pribadi gitu. Oke. Nah, dari sisi HRD atau personalia, apakah itu juga bisa dimaklumi karena mungkin manajer produksi juga kenapa bisa merekrut timnya yang dulu gitu karena mungkin dulu dia bisa sukses dengan timnya tersebut gitu tanpa dengan tim yang baru gitu. Padahal kan kalau kita bisa menggunakan tim yang baru atau orang-orang baru gitu, itu bisa menggali potensi baru dari orang-orang baru tersebut gitu. Terus cenderung karena di kasus
perusahaan saya sebelumnya itu, perusahaan sebelumnya itu tutup. Manajer itu, manajer produksinya baru, perusahaan itu baru juga, nah gitu. Semua orang-orang timnya terdahulu seperti foreman, supervisor, terus staf-staf produksinya itu menggunakan timnya terdahulu di pabrik yang tutup gitu. Nah, dari sisi rekrutmen atau dari sisi personalianya itu sudut pandangnya seperti apa ya, Pak? Karena itu kalau menurut saya pribadi mengurangi sisi objektifnya gitu dan tidak adil. Dan kasusnya orang-orang MT terbarunya itu kebanyakan yang resign, Pak, gara-gara hal tersebut gitu. Dari sisi HR itu seperti apa ya, Pak, sudut pandangnya? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Gustian. Menarik ya. Mas Wahyu, boleh saya langsung jawab biar gak lupa? Silakan Pak Indra, langsung Oke. ditanggapi. Kalau kita lihat dari sisi positifnya dulu, kalau dari cerita Mas Gustian itu adalah hasil dari sebuah trust ya, kepercayaan tim. Eh, Artinya dari tim itu mereka sudah memang membangun relasi kepercayaan dari sisi komunikasi, dari sisi teamwork, dari hasil kerja yang ternyata memang selama ini memuaskan. Nah, itu adalah hasil dari apa yang sudah dibangun dari masa sebelumnya. Kalau dari sisi HR, ketika ada tim yang membawa gerbongnya, istilahnya tadi yang disampaikan Mas Gustian, HR itu punya otoritas untuk melakukan asesmen ulang, evaluasi ulang. Kita harus nilai satu-satu, apakah masing-masing member yang dibawa itu sesuai dengan requirement kita, dengan kompetensi mapping di perusahaan yang sekarang. Saya rasa itu harus dilakukan sih. Supaya apa? Menghindari bahwa secara jumlah manpower itu eh, tidak melenceng dari perencanaan jumlah manpower. Kemudian apakah tenaga itu memang yang dibutuhkan untuk mendukung strategi saat ini? Kemudian apakah cost yang disediakan atau budget yang disediakan itu bisa mengcover untuk joinnya beberapa member itu. Itu bisa dilakukan oleh HR dan menurut saya itu harus sih. Kalau saya juga begitu, Mas. Tidak semuanya langsung diterima dan itu otoritasnya ada di HR juga. Memang kadang itu karena si manajer produksi itu dia secara jabatan lebih tinggi, tapi kita kan juga bisa melakukan eskalasi. Kita sampaikan point of view kita sebagai HR ke pimpinan yang lebih tinggi, itu namanya eskalasi. Nah, bagaimana dari sisi si orang-orang tersebut yang bisa kita ambil ketika nanti Mas Gustian atau teman-teman yang lain bergabung dalam sebuah tim, coba bangun seperti apa yang mereka sudah bangun. Bangun relasi, komunikasi yang baik, tunjukkan etos kerja yang memuaskan. Suatu saat juga itu bisa menjadi keuntungan buat kita juga. Itu. Nah, kenapa yang orang lama itu justru malah banyak yang resign dibanding dengan orang-orang yang baru bergabung? Kalau menurut saya itu tidak perlu. Kalau saya lebih senang ya oke, ayo kita bersaing gitu loh. Saya bisa tunjukin kok kalau saya juga kompeten dan kompetitif dibanding tim yang Bapak bawa itu secara visi seperti itu. Jadi jangan sampai karena ada hal yang membuat kita terdemotivasi, malah membuat kita membuat keputusan yang salah. Yang rugi siapa gitu loh. Kan kita sendiri yang memutuskan yang resign itu yang salah. Padahal tinggal buktikan aja kita bisa berkompetisi di situ. Menurut saya itu Mas Gustian dari beberapa sisi pandangannya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke Mas Christian, semoga bisa menjawab ya. Oke, Pak. Atau Makasih. Sangat terjawab. oke, Oke. mungkin Jadi ada keep fight Mas Gustian, jangan kalah sama orang bawaan. Nah itu dia, Ya. betul. Siap. Cuma sebelumnya Ya. saya justru kalah karena birokrasinya yang tidak transparan, Pak, di perusahaan sebelumnya gitu. Oke. Jadi karena kan yang resign itu kebanyakan orang-orang MT ya, Pak, orang-orang MT yang kalah sama orang-orang yang berpengalaman lah istilahnya. Saya juga akui pengalaman mereka itu bagus gitu dan ya kompeten di bidangnya gitu. Oke.
Tapi ya jujur mereka tuh sedikit keras kepala, dan juga manajer produksi saya itu ya emang dia juga termasuk inspirasi saya gitu. Karena Oke, sekarang dia udah jadi head of departemen, oke, CEO lah gitu, GM sekarang. oke, Itu cenderung mengedepankan egonya sendiri, Pak. oke, Jadi ketika ada yang nggak sesuai dengan perintah dia, dia minta langsung ganti. Bodo amat HR-nya mau setuju atau enggak, dia minta langsung ganti gitu, Pak. Jadi ya oke. saya merasa agak nyaman dengan sikap seperti itu, Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, oke, Mas Christian. Saya tambahin sedikit. eh Kita itu tidak bisa melakukan sesuatu untuk merubah keadaan yang ada di sana. Tapi saya lebih merekomendasi bagaimana kita menyiapkan diri untuk bisa masuk ke kondisi itu. Misalnya kalau menurut saya, kalau memang di mereka relasinya bagus, pengalamannya atau kompetensinya bagus, kenapa tidak kolaborasi? Saya dekati, membangun relasi, saya belajar dari situ. Walaupun nanti tidak masuk dalam lingkungan itu, tapi paling tidak saya bisa belajar. Seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Ya. Atau Oh, sebagus-bagusnya orang juga ada kurangnya gitu. Jadi apa? Ambil yang bagus dari lingkungan seperti itu. Jangan sampai membuat kita itu terdemotivasi. Yang penting tetap lakukan tanggung jawab, fokus kepada pengembangan diri, udah fokus kerja, responsibility, disiplin. Kalau hal-hal yang membuat kita menjadi tidak menarik di situ, abaikan aja. Do your best aja, Mas Christian. Oke, oke, semoga terjawab Mas memang Christian ya. sangat relate sekali, dan itu Oke, juga banyak saya ambil ilmunya dari kejadian itu. Oke, oke Mas Christian. Ya, for your information untuk teman-teman semua, eh, absensi pada seminar kita pagi hari ini akan di-share setelah nanti sesi tanya jawab berlangsung. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Izin tanya Pak. Mas, Boleh. yuk. Ya, boleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rosid. Izin bertanya Pak, terkait yang sebelumnya sering dibahas oleh pencari kerja di seluruh Indonesia Oke, mengenai batasan usia kerja, tanggapan Bapak bagaimana ya? usia kerja ya. Sedangkan, ya betul. Sedangkan informasi saat ini Kemnaker sudah menghapus batasan usia. Dari Pak Indra sendiri terhadap batasan usia kerja, apa saat ini sudah menyeluruh? Oke, terima kasih Mas Abdul Rosid. Ini pertanyaannya up to date ya. Saya salut dengan up to date-nya. Eh, di perusahaan sekarang, begitu saya masuk, saya menghapuskan pembatasan usia kerja. Jadi teman saya nggak ada. Saya baru merekrut operator itu usianya 42 tahun dan 32, ada yang 28 tahun. Tapi itu bukan tanpa alasan hanya mengikuti keputusan dari pemerintah ya, tidak. Tapi beberapa posisi itu memang membutuhkan orang yang lebih berpengalaman. Kita tetap melihat kompetensinya. Yang muda-muda kayaknya belum bisa deh kalau melihat ini. Coba kita cari yang lebih senior. Ternyata benar, kita justru dapat resource yang lebih sesuai dengan kebutuhan kompetensinya. Jadi sebetulnya kalau membuka atau menghapus batas usia atau membuka range usia yang lebih lebar, kesempatan mendapatkan kandidat yang lebih tepat itu juga lebih terbuka lebar. Gitu. Kalau ada nggak sih perusahaan yang masih menerapkan batas usia? Ya nyatanya masih ada. Tapi kalau dilihat dari aturan perusahaan itu kan memang dari pemerintah baru menerapkan himbauan atau instruksi. Kalau sanksinya kayaknya masih berupa administratif ya. Tapi nanti saya yakin bertahap mereka mulai menerapkan itu. Lantas kenapa sih perusahaan itu masih ada yang membatasi? Tujuannya apa gitu kan? Kalau perusahaan itu membutuhkan calon eh, next leader, future leader, atau orang-orang yang akan menempati posisi manajemen, mereka tuh pengennya ngambil orang-orang yang masih fresh graduate, karena mereka akan diproyeksikan itu panjang. Itu dari sisi karir path-nya ya, pattern-nya. Dia akan berkarir panjang di perusahaan itu, sehingga perusahaan itu akan membangun kurikulum supaya dia nanti bisa menjadi future leader. Jadi kurikulumnya itu panjang, investasi di pendidikannya itu juga panjang, supaya dia nanti bisa
memimpin perusahaan itu di masa depan. Ada juga perusahaan yang menerapkan batas usia atau pengalaman yang minimum atau maksimum 1 sampai 2 tahun. Secara psikologi, perusahaan itu bisa menilai orang yang belum terlalu lama bekerja itu lebih mudah mindsetnya untuk dirubah. Kalau yang udah terlalu berpengalaman, udah banyak pengalaman sana sini, itu kan karena punya pengalaman sendiri, mereka akan terbentuk ego sendiri. Itu lebih sulit untuk didevelop. Yang bisa saya sharing, kenapa perusahaan masih menerapkan itu sih Mas, alasannya. Ada lagi yang belum terjawab, Mas Abdul? Baik, Pak, cukup, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Abdul Rosid. Terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Nah, mungkin yang terakhir pertanyaan dari saya untuk Pak Indra nih. Boleh. Eh, saya ingin meminta pandangan dari Pak Indra ya terkait dengan fenomena-fenomena saat ini, terutama banyak sekali pengangguran-pengangguran, apalagi yang tingkat lulusan SMK atau fresh graduate yang mereka belum punya pengalaman sama sekali gitu kan. Untuk di Bekasi saat ini itu ada 150.000 dari data terbaru yang kita dapat gitu ya. Nah, saya ingin minta pandangan dari Pak Indra sebagai ya salah satu yang memang sedikit banyak paham juga di bidang pendidikan dan juga tentang bidang industri gitu kan. Ya, Nah, jadi menurut Bapak apa sih yang memang sebenarnya nggak didapetin oleh perusahaan dari si kandidat-kandidat ini, atau harapan apa sih yang sebenarnya sekolah tuh harusnya nerapin gini loh ibaratnya biar mereka tuh benar-benar siap nanti ketika emang ada perekrutan kerja, karena kan untuk sekarang tuh jadi gitu Pak gitu kan. ya, Satu sisi perusahaan ingin mendapatkan karyawan yang sudah bersertifikasi atau sudah punya pengalaman. Nah, sedangkan fresh graduate ini masih bingung buat bikin lamaran aja kayak gimana gitu kan. oke. Nah, ini kan itu menurut pandangan Pak Indra sendiri. Oke, terima kasih gitu. Oke, terima kasih Mas Wahyu, menarik sekali ya. Pakai data juga memang datanya itu betul ya. Oke, dari sisi saya mulai dari sisi si kandidat dulu ya. Oke, perbanyak untuk eh, menggunakan sosial media untuk keperluan yang lebih objektif. Misalnya tips-tips membuat CV yang bagus, bagaimana membranding diri sendiri, eh, bagaimana tips-tips untuk menghadapi tes tertulis, mempelajari perusahaan, banyak ke situ. Terus tingkatkan value, banyak belajar mengikuti pelatihan communication skills, soft skills, dan juga komputer, Excel kah, PowerPoint kah, itu sangat dibutuhkan nanti. Oke. Terus bangun relasi juga. Oke, dari sisi perusahaan saat ini itu kan memang eh, contohnya deh otomotif. Otomotif itu sekarang turun karena banyak dari brand China itu masuk, yang Jepang itu mulai turun. Itu tantangan loh Mas. Produk kita turun, kebutuhan manpower turun. Kita banyak melakukan efisiensi biaya. Kalau bisa nih dengan biaya semurah-murahnya itu dapat orang yang sebagus-bagusnya. Tentu dari sisi manajemen seneng dong. Cuma dibayar UMK, tapi dia punya sertifikasi ini. Senang dong punya resource yang excellent, bagus gitu loh. Itu memang kondisinya sekarang seperti itu. Jadi dari sisi kandidat, tingkatin value itu. Punya nilai jual yang mahal, yang bagus. Terus eh, soal mengenai mencari pekerjaan. Ya. Saya itu banyak dikunjungi oleh beberapa universitas dari bagian akademik, Mas. Jadi dari bidang pengembangan akademik kampus itu mereka datang ke industri. Mereka banyak sharing session. Itu untuk menemukan link and match. Di tempat kami, Pak, itu kurikulumnya mempelajari ini. Apakah sekarang industri itu masih membutuhkan pengetahuan ini, keahlian ini? Atau sekarang trennya di bidang industri ini akan condong kemana sih Pak? Apakah lebih ke teknologi, otomasi? Nah, kurikulumnya sudah sesuai atau belum? Sudah ada belum di kampusnya? Gitu. Jadi lulus
bisa apa, tapi kebutuhannya tidak sesuai seperti itu. Tuh. Dan perbanyak mencari tahu mengenai referensi sebetulnya kalau lulusan ini teknik industri ya, kesempatan bekerjanya itu kemana aja sih? Kurikulumnya teman-teman bisa punya kemampuan apa aja sih? Nah, datanglah ke industri. Eh, tapi jangan terbatas di bidang manufaktur aja ya. Banyak industri lain. Apakah mereka mencari lulusan yang punya kompetensi ini, punya ABC, apakah sudah sesuai? Dan itu sudah difasilitasi sebetulnya oleh kurikulum Merdeka ya. Jadi saran saya coba perbanyak ke situ. Visit aja buat surat audiensi, kunjungan, sharing session di situ. Mau tidak mau itu memang harus dilakukan supaya apa? Kita lulus itu benar-benar sudah siap kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri. Dan saya sarankan meskipun kita tinggal di Jawa Barat yang memang favoritnya adalah industri manufaktur, coba buka banyak peluang lain. Salah satu visinya Universitas Pelita Bangsa kan adalah Entrepreneur University. University. Betul, Coba Pak. kenapa nggak menjadi seorang pengusaha, seorang businessman? Itu ya Mas Wahyu yang bisa saya share. Sepertinya ada pertanyaan juga dari kolom chat Mas Wahyu. Oke, mungkin satu terakhir lagi, Pak ya. Oke, ada nggak ya dari kolom chat? Ada ya? Saya mau bertanya sih. Boleh. Boleh. Masih terima. Boleh, ya. Masih. Ini agak gimana ya? Ketertarikan sih sama mengingat sesuatu terkait value Pak Oke. Indra. Ya. Ya. Jadi saya ini sangat tertarik sekali dengan value diri gitu ya. Oke. Nah, terkait value tadi saya ingat saya pernah dengar ya di sosial media salah satu influencer lah. Dia sebut apa ya? Kita Timothy itu Ronald harus bukan? gimana? Timothy Ronald bukan? Oh, bukan. Ini cewek. Cuman Oke. saya lupa namanya, Oke. agak lupa namanya. Nah, dia itu bilang kalau kita itu sesekali harus jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Nah, dari pengalaman itu kita bisa dapat value dari situ. Nah, saya masih nggak ngerti nih karena apa ya, kalimatnya cuma seperti itu aja. Nah, Oke. makanya ini karena membahas soal value, jadi saya teringat lagi nih sama kalimat itu. Nah, mungkin dari Mas Indra ada apa ya? Mungkin ada apa benarnya gitu, atau ada yang mungkin nggak begitu, atau mungkin value-nya tuh dari lain halnya, tapi mungkin di luar negeri ya seperti itu. Karena kan saya juga kebetulan ada selintas pemikiran untuk belajar di luar negeri Oke. gitu sambil bekerja mungkin ya, atau mungkin teman-teman yang lain juga ada keinginan untuk yang mau ke luar negeri seperti itu. Terus apa dari situ kita bisa dapat value uh, lebih gitu untuk diri kita sendiri. Sedangkan kayak kalau yang saya tahu sekarang ya, yang kerja ke luar negeri mungkin kayak TKI, TKW cuma baru segelintir itu aja yang saya tahu. Dan untuk orang-orang yang bekerja di sana terus kembali lagi ke sini, entah apa yang mereka bawa, terus uh, apa kelebihan dari dirinya itu yang bisa memotivasi orang-orang di sekitarnya untuk ayo kita coba ke luar negeri gitu, jalan-jalan, atau kamu mungkin bisa belajar atau sekolah apa kayak ikut pelatihan-pelatihan untuk kerja di luar seperti itu ya. Pengen tahu gitu apa Oke. ya seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Indra bisa dijawab. Karena Mbak Wardiah ini penganut Iya, paham sangat-sangat. kabur aja dulu dia. Kabur aja dulu. Jadi saya tuh tertarik banget sama value ini ya, karena gimana ya?
nggak bisa dipungkiri sih, karena seseorang tuh ngelihat kita, ngelihat diri kita, pasti selain dari visual, terus apa ya, cara bicara, terus apa terlihat lagi tuh dari cara kita berperilaku, bergerak pun yang gimana ya, seperti orang-orang tuh membaca kita gitu. Oke. Gitu ya. Baik, silakan Pak Oke. Indra. Oke, terima kasih Mbak Wadia. eh saya itu paling senang ketika ada seseorang itu yang mau merefleksi diri. Sebetulnya itu saya orangnya seperti apa sih? Saya punya potensi apa yang bisa dikembangkan sih? Saya tuh kurangnya apa sih? Kekurangan itu memang nggak bisa dihilangkan, tapi kita bisa kendalikan gitu. eh Kalau yang tadi mengenai influencer itu sebelum ke sana, sebetulnya kita itu bisa melakukan sendiri. Kita itu bisa mendiagnosa kita sendiri itu, saya itu orangnya seperti apa, value saya apa, itu dari menjawab beberapa pertanyaan. Nanti saya share mengenai MBTI, nanti teman-teman bisa tes dulu. Kayak tadi Mas Wahyu, apa ya? Saya tuh value-nya apa ya? Itu nanti bisa teridentifikasi dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari survei ini. Nanti akan kita sadari, oh ternyata tuh benar saya orangnya begini. Nah, pada saat itu kita bisa tahu kita punya potensi value apa. Nah, itu yang akan dikembangkan nanti. Oke, kalau mencari value, kalau ke luar negeri, ya itu memang menurut dia itu eh, ada tujuannya ya. Dia mencari value tertentu dengan pergi ke luar negeri. Tapi sebetulnya mencari value itu tidak perlu investasi atau tidak perlu keluar uang sebetulnya. Dari kita membaca, dari kita menonton, dari ngobrol sama temen, diskusi dengan temen, itu kita bisa mencari tahu, kita bisa dapat sesuatu dari situ. Apakah kita orangnya bisa punya disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain, itu tidak harus dari luar negeri. Tapi memang orang-orang yang pergi ke luar negeri atau bekerja ke Jepang misalnya, walaupun bukan dengan tujuan mencari value, tapi kalau dia aware, sadar, dia sebetulnya dapat banyak di situ. Kayak disiplin kerja, etos kerja, tanggung jawab, banyak hal yang bisa didapat. Di perusahaan Indonesia pun juga banyak kesempatannya, tidak harus ke luar negeri. Nah, ketika kita menyadari value kita apa, kita tingkatkan, yang kurang kita kendalikan, kita kontrol. Dan jangan pernah merasa teman-teman, wah, saya gagal nih, apakah saya nggak punya value dalam diri saya? Tidak, setiap orang itu punya. Cuman, apakah itu sesuai dengan lingkungan di situ, di perusahaan itu atau enggak? Ini hanya soal kecocokan aja. Jadi jangan merasa, wah value saya nggak ada nilainya gitu. Jangan merasa begitu. Nah, ini nanti silakan teman-teman gunakan. Saya kirim di kolom chat ya. Oke, Pak Indra. Oke. Ini adalah guidance pertama, teman-teman bisa mendiagnosa diri sendiri dulu. Nanti dari situ akan aware, oh saya orangnya begini, orangnya saya begini. Nanti itu bisa ditingkatkan. Saya belajar bahasa Jepang itu tidak hanya belajar bahasanya aja, tapi juga baca mengenai attitude-nya. Menggunakan bahasa Jepang itu dengan teman, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan atasan, dengan rekan kerja itu beda. Nah, di saat saya tahu perbedaan itu, disitulah saya punya value bahwa saya punya yang namanya attitude yang baik, kayak gitu. Nah, ini nanti silakan dites kepribadian, gratis lagi. Oke, siapa? Gimana Mbak Wardia? Baik Mas, Jadi terima nggak perlu kasih. keluar Ini negeri ya. Nanti ngomong ke orang tuanya, Mah saya mau keluar negeri, mau nyari iya, apa? Nyari makanya value. saya jadi pertanyaan gitu, mengingat itu lagi kan, karena apa kalau misalnya emang tujuannya cuma liburan, value-nya apa nih? Apa kita ya istilahnya kayak sombong lah gitu ya, kita udah keluar negeri nih gitu, kita berarti mampu, kita bisa gitu, itu kayak Oke. ya kehebatan kita gitu, kita bisa keluar seperti itu. Itu Berarti lebih ke external validation sih.
Ya. Oke, oke, oke. Berarti terpatahkan ya, bukan berarti kita jalan-jalan bisa jalan-jalan keluar atau Iya. gimana itu menambah value gitu buat Oke. diri kita sendiri seperti itu. Baik, Mas. Oke. Ini Ya, ini berkaitan sama motivasi ya. motivasi. Oke. Ya, betul. Motivasi positif itu ada dua. Ini diterapkan di salah satu sekolah eh, Bina Nusantara, tahu ya? Bina Nusantara. Binus. Oh, Binus. Binus. Jadi pengajarnya itu punya dua, sebetulnya ada empat, tapi saya jelaskan mengenai dua aja. Cara memotivasi siswa itu ada dua. Yang pertama adalah siswa itu dimotivasi untuk dia fokus ke dirinya sendiri. Udah, kamu pokoknya belajar yang baik, latihan yang baik, nanti kamu akan hebat. Itu motivasi positif yang pertama. Yang kedua adalah competitive motivation. Membuat dia itu terdorong dengan memberikan kompetisi. Kamu kalau nggak belajar, kamu akan kalah dari orang lain. Kamu kalau nggak belajar, kamu nggak akan juara. Kamu kalau nggak belajar, kamu nggak akan menjadi seseorang yang sukses. Itu ada dua. Jadi teman-teman mau yang mana? Fokus ke diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, atau dengan membandingkan dengan orang lain. Kalau saya nggak begini nih, nanti akan saya kalah sama dia, atau saya tidak akan lebih hebat dari orang lain. Itu silakan gunakan yang mana untuk dalam hal motivasi. Oke, terima kasih Pak. Bu Ria, saya rasa Terima cukup ya. kasih. Ya, Ada cukup. pertanyaan nih di kolom Terima chat kasih. Mas Wahyu. Waktu kita udah habis ya Pak. Oke, Ya mungkin siap. ya. Saya serahkan Dan Mas untuk Wahyu. teman-teman yang mungkin nanti ingin bertanya terkait banyaknya pertanyaan teman-teman, mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya kita bisa lebih banyak lagi sharing gitu kan. Ya, itu dan alhamdulillah dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab dan semoga pertanyaan teman-teman semua juga bisa terjawab tadi dari pembahasan materi dari awal sampai akhir yang dijelaskan oleh Pak Anggun ini. Untuk itu, terima kasih teman-teman semua atas waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini. Tetap standby dari awal sampai akhir acara. Dan terima kasih kepada Bapak Anggun Nur Indra Atmaja SPD atas waktu yang telah diluangkan dalam sela-sela kesibukannya bisa memberikan banyak sekali wawasan yang bisa kita implementasikan dan juga banyak pemahaman baru yang justru kita dapat dari sini gitu kan. Untuk itu saya terima kasih kepada semuanya. Semoga kita bisa bertemu di sesi acara seminar-seminar yang selanjutnya. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata untuk hari ini dari Pak Indra nih. Kata-kata. Ya, Oh, kata-kata hari ini Pak. ada. Wah, itu. Halo. Semangat. Quotesnya banyak Pak Indra Pak. Oke. Percayalah bahwa siapapun bisa melakukannya, kecuali Anda. Oh, Oke, terima Sekali lagi ya kasih. motivasinya ya. Oke. baik. Aduh. Motivasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Oke. rekan-rekan. Semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Acara saya serahkan kembali kepada Mbak Wardia selaku MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Yusuf selaku moderator dan terima kasih banyak kepada Bapak Indra atas penyampaian materinya. Sangat menarik, menarik sekali untuk kami. Semoga bermanfaat dan menjadi pengalaman menarik juga kita dalam hal sharing, terus menambah ilmu, dan kita bisa mengambil positifnya. Nah, seperti itu. Terima kasih sekali lagi pada pemateri kita pada hari ini. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama kepada para hadirin. Dimohon untuk on cam, kita akan mengabadikan momen ya, walaupun online kita harus tetap ada momen ya, teman-teman. Foto ya. Iya, gitu. Ya, open Karena kamera. ini bisa
bisa jadi apa ya, ya termasuk motivasi juga. Mungkin teman-teman nanti berbagi cerita seperti itu. Syarat untuk UAS. Terus, iya, Itu yang penting, Pak. Ya, syarat untuk UAS ini. Kalau ya, nggak Iya. foto bersama, nggak open kamera, nggak lulus UASnya. Wah, iya, Kapan-kapan mungkin perlu ngadain offline nih Pak Adi nih. Seru banget Iya, nih nanti ya, ngobrolnya. bisa nih. betul. bisa, Pak. Nanti nih, siapkan Diagendakan. ya. Nanti panitia ketemu lagi nih, ya. Baik, Siapa? Pak, siap. Kami selalu siap. Pak Adi mungkin bisa nanti kita kami main ke kampus, kita diskusi Nah, mengenai ini. boleh tuh, boleh. Barangkali kita bisa jalin kerjasama kan untuk pemagangan Hmm, dari calon boleh, lulusan. boleh. Nah, gitu. Boleh, Pak. Siap nih Wah, ya. ini, Semester nah 4 untuk, ini kan nanti masuk ke semester 5, 6 itu ada program KKP, Pak. Memang ada, Pak Oh, Indra. Oke. Ya. hmm, Nanti Oke. saya sampaikan lagi ke Kaprodi untuk bisa kerjasama, ya. Ya Pak, Bagus, ya, siap. silakan Pak. Ya. ya, eh, panitia boleh bantu untuk mendokumentasikan. Ya, Ya, baik. Cukup untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Yusuf. Apa sudah hadir? Oke, suara Ya, saya bisa terdengar jelas, Pak Wardi? terdengar. Oke, sudah, terima Mas. kasih, Pak. Oke, baik. Saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Wadia yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Dan marilah kita tutup webinar pada pagi hari ini dengan berdoa secara bersama-sama. Dan saya akan membawakan doanya dengan cara Muslim dan yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Mas Yusuf. Baik, sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak Adi. Ada yang mau disampaikan lagi, kami persilakan. Ya, saya ucapkan terima kasih pertama kepada Pak Indra, ya, dan rekan-rekan semuanya yang telah hadir. Tadi kita mendapatkan ya sharing knowledge yang luar biasa, dan kemudian ya tadi ya kita harus mulai juga praktekkan ilmu itu, kepengetahuan itu, termotivasi tentunya ya. Terus kemudian ada kepercayaan diri, rekan-rekan sudah ditambah ilmunya ya. Nah, itu yang kita harapkan. Sekali lagi, Pak Indra, terima kasih ya atas sharing knowledge-nya. Pada teman-teman juga sama ya, atau ambillah tadi yang disampaikan oleh Pak Indra sebagai motivasi, tambahan informasi, knowledge untuk mengembangkan diri kita ya. Kepercayaan, motivasi, kolaborasi ya. Untuk tentunya juga kita harapkan. Perjalanan masih
masih harus move on ya. Kita semester 4 ini harus mulai ke semester yang tadi Pak Tis sampaikan ya. Tujuan akhir kita adalah juga bisa menambah ilmu kita ya. Terus kita segera ya mengevaluasi diri kita ya, untuk bisa berkembang lebih maju lagi. Itu saja dari saya kurang lebihnya. Sekali lagi terima kasih Pak Indra. Terima Sampai kasih ketemu Pak lagi Adi. Ya, di dengan senang lain hati. kesempatan. Oke, itu aja. Oke, silakan lagi saya sampaikan saya eh, Mbak Wardia ya Oh, iya. untuk closing meetingnya. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin balik lagi ke Pak Indra. Ada pesan untuk kami sebagai mahasiswa yang bisa disampaikan untuk lebih menambah semangat kita belajar. Seperti itu, bisa ada yang bisa disampaikan? Kami persilahkan. Betul, Kita Pak. aja ya. Oke. Ya, Yang sekarang teman-teman sedang belajar, kita nggak tahu suatu saat ilmu yang sekarang dipelajari itu justru akan menolong kita untuk bisa survive hidup. Jadi pelajari sungguh-sungguh. Siapa tahu ilmu yang sekarang itu akan menyelamatkan karir kita di masa depan. Jadi jangan underestimate dulu dengan apa yang sudah dipelajari. Dan banyak bangun relasi, lebih aware untuk pengembangan diri, investasi dari sekarang. Ya, investasi belajar, investasi waktu untuk membangun relasi, karena suatu saat pasti saya akan bermanfaat. Itu aja. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Indra. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Adi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami sebagai panitia untuk menyelenggarakan webinar ini. Dan terima kasih kembali untuk Bapak Indra atas penyampaian materinya. Ya, puji syukur kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah memberi materi pada acara hari ini. Semoga menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih juga untuk para hadirin yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata atau perbuatan dan kesalahan teknis lainnya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Siapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Adi. Sampai ketemu Ya. lagi Pak Adi. Ya, siap. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih Ya, banyak, sehat Bapak. selalu teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah. Sorry ya tadi. Aduh, benar-benar. Gak apa-apa.